Kalau penyebutnya tidak sama, artinya tidak dapat dikerjakan, ya. Supaya bisa dikerjakan, maka penyebutnya kita harus samakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan biasa, ya. Yang perlu diperhatikan, adik-adik harus kenal terlebih dahulu seperti apa itu pecahan biasa, ya. Pecahan biasa itu seperti yang tertera di papan tulis, ya. Yang di atas itu disebut sebagai pembilang dan yang di bawah sebagai penyebut. Jadi pembilang, penyebut, ya, ada pembilang dan ada penyebut. Kemudian dalam mengerjakan pecahan bilangan biasa seperti ini, pecahan biasa seperti ini, yang pertama kita lihat adalah angka yang di bawah. Di bawah itu apa? Penyebut, ya. Kita perhatikan. Kalau penyebutnya tidak sama, artinya tidak dapat dikerjakan, ya. Supaya bisa dikerjakan, maka penyebutnya kita harus samakan terlebih dahulu. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Kita bisa, kalau bilangannya kecil-kecil, kita kalikan aja, ya, kalikan saja. Kalau bilangannya kecil-kecil. Tapi kalau bilangannya besar-besar, maka kita cari KPK. Masih ingat kan cara nyari KPK? Seperti pertemuan kita yang terdahulu, ya, kita sudah banyak membahas tentang KPK. Nah, kita lihat soal nomor 1. Lihat, pertama yang dilihat adalah apanya? Penyebut. Penyebutnya sama apa tidak? Tidak sama. Kalau tidak sama, kita samakan terlebih dahulu. Nah, ini karena bilangannya besar, kalau dikalikan dia kan 4 kali 6 jadi 24. Tapi karena ini bilangannya menjadi besar, nanti kita akan kesulitan dalam pembagian atau mengalikan, ya. Jadi kita cari KPK-nya, KPK dari penyebut. Ayo kita cari KPK-nya berapa? Misalnya gini, ya, ini 4 dan 6, ya. Penyebutnya 4 dan 6 kan? Kita bagi dengan bilangan prima, ya. Kalau bilangannya genap, kita mulai aja dengan bilangan 2, ya. Perhatikan, 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Kemudian karena masih ada yang genap, kita bagi 2 lagi. Bagi 2, 2 bagi 2, 1, 3 bagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa, tetap tulis 3. 3 bilangan prima apa bukan? 3 adalah bilangan prima. Jadi kita bisa bagikan langsung. 3 bagi 3, 1. Ini sudah selesai, ya. Jadi KPK-nya berapa? KPK-nya adalah tinggal kalikan saja. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12, ya. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. 12 inilah yang menjadi penyebut. Ya, coba 12, ini 12. Perhatikan sekarang. Ini yang pertama, ini yang pertama. Ini yang kedua, ini yang kedua. Kita akan transfer, ya. Lihat, perhatikan. Yang pertama dengan pertama, ya. 12 bagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 12 bagi 6, berapa tuh? 12 bagi 6, 2. 2 kali 3, 2 kali 3, 6. Sekarang perhatikan, ini kita abaikan saja, ya, biar nggak bingung, nggak membingungkan kita. Kita perhatikan yang sudah kita rubah ini. Lihat bawahnya, penyebutnya sudah sama, ya, sama-sama 12. Kalau sudah sama, ini baru kita bisa jumlahkan. Mana yang kita jumlahkan? Atasnya saja. 3 ditambah 6 sama dengan 9, ya. 9 per
ini tetap 12. Perhatikan, kalau mengerjakan pecahan biasa, nanti kalau soalnya jawabannya belum ada 9/12, maka kita sederhanakan. 9 dan 12 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. Ayo kita coba, kita bagikan 3. Sama-sama bagi 3 ya, baik pembilangnya maupun penyebut. 9 bagi 3 sama dengan 3 per 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi dapatnya 3/4 gitu ya. Bisa adik-adik? Mudah kan? Nanti kalau kita sudah selesaikan ternyata hasilnya belum ada, maka kita harus sederhanakan. Demikian ya. Coba kita lanjutkan yang kedua. Coba apa yang diperhatikan? Yang kedua, penyebutnya apa yang di bawah? Lihat, yang di bawah udah sama bilangannya? Belum. Bagaimana cara menyamakannya? Perhatikan, ini boleh dikalikan, tapi nanti jadi besar. Kalau lebih sederhananya kita cari dengan KPK. Tapi kita lihat bilangannya di sini, ya, hati-hati ya, bilangannya. Mana yang besar bilangannya ini? 8. Coba, 8 bisa dibagi dengan 4. Bisa ya. 8 bagi 4 berapa? Dapat 2. Kalau 8 bisa dibagi 4, atau salah satu bilangan ini bisa dibagikan dengan bilangan yang lainnya, maka kita gunakan bilangan tersebut sebagai penyebut yang baru ya. Jadi KPK-nya ada pasti 8. Yuk. Sekarang 8 ya. Perhatikan. Yang pertama dengan pertama, yang kedua dengan kedua. Yuk. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 3 6. 8 dibagi 8 1 kali 5 tetap 5. Sekarang udah sama penyebutnya, sudah sama-sama 8. Kalau udah sama tinggal jumlahkan aja yang atas. 6 tambah 5 11 per 8 ya. Lihat, perhatikan. Nanti kalau soalnya 11 per 8 belum ada jawabannya, misalnya soalnya ABC belum ada jawabannya, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ini harus kita selesaikan lagi ya. Perhatikan, tidak boleh yang di atas itu lebih besar dari yang di bawah. Kenapa? Karena kalau yang di atas lebih besar dari yang di bawah, itu artinya masih bisa dikerjakan. Ini kan sama dengan 11 dibagi 8. Masih bisa kan? 11 dibagi 8, coba perhatikan. 11 dibagi 8. Dapatnya berapa tuh? 11 dibagi 8 dapat 1. 1 kali 8, 8. Kurangkan. 11 kurang 8 berapa tuh? 3. Ya kan? Ini artinya apa? Artinya dapatnya 1, tapi sisanya masih 3. 3-nya masih dibagi dengan 8. Jadi 1/3 per 8. 1/3 per 8. Ya. Ini 1/3 per 8 kalau kita jadikan pecahan biasa, jadinya 11 per 8. Coba 8 per 1, 8 tambah 3, 11. 11 per 8. Balik lagi ya. Seperti ini. Demikian ya adik-adik. Bisa? Bisa? Coba kita soal yang ketiga. Perhatikan. Yang pertama dilihat adalah bawahnya. Bawahnya bilangannya sudah sama? Belum. Kalau belum, kita cari. Karena ini bilangannya kalau dikalikan kan 6 kali 10 jadi 60 besar ya. Maka kita cari KPK dari 6 dan 10. Yuk. 6 dan 10. Berapa itu? Bagi berapa? Bagi 2 ya. Karena sama-sama. Nah, yuk. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Ini berapa lagi? Sudah tidak ada yang genap ya. Berarti bilangan terimanya naik lagi ya. Setelah 2, 3. Bilangan terimanya 3.
Ya, 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 bisa? Tidak ya? Tidak bisa ya? Jadi tetap 5. Ayo, sekarang dibagi berapa? Dibagi 3 nggak bisa lagi. 5 bilangan apa? Bilangan prima ya, makanya bisa dibagi 5. 5 bagi 5, 1. KPK-nya berapa? Kalikan aja. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. KPK-nya 30, 30. Jadi inilah sebagai penyebut. 30 ya. Perhatikan. Bilangan pertama dengan pertama, kedua dengan kedua. Yuk. 30 bagi 6. 5. 5 kali 4, 20. 30 bagi 10. 3 kali 3, 9. Kalau sudah sama bawahnya, tinggal jumlahkan aja atasnya. 20 tambah 9, 29 per 30. Selesai ya? Mungkin adik-adik? Coba ayo, satu lagi nih. Bisa ya? Apa yang pertama diperhatikan? Bilangan yang di bawah. Penyebutnya. Perhatikan. Penyebutnya tidak sama. Kita samakan terlebih dahulu. Caranya, karena bilangannya besar, cari KPK. Atau lihat, perhatikan sini. Di sini yang besar adalah 12. 12 bisa dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Berarti bisa. Maka kita gunakan 12 ini ya sebagai penyebut yang baru. Yuk. 12. Yang pertama dengan pertama, yang kedua dengan kedua. Ayo. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. 12 bagi 12, 1. Kali 7 tetap 7 ya. Sekarang udah sama? Sudah. Kalau sudah sama, penyebutnya tetap 12. Tinggal jumlahkan aja yang atas. 8 tambah 7 sama dengan berapa tuh? 15. Lihat. Nanti kalau soalnya 15 per 12 itu tidak ada, maka artinya apa itu? Artinya harus disederhanakan lagi. Ayo, coba kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa nih? Kalau dibagi 2, ini bisa. Di atasnya nggak bisa ya kan? Bagi 3. Nah, sama-sama bisa bagi 3 ya. Coba kita sama-sama bagi 3. 15 bagi 3 dapat 5. 12 bagi 3 dapat 4. Coba perhatikan. Nanti kalau soal ini ada jawabannya apa tidak? Kalau tidak ada, berarti ada sesuatu lagi yang harus kita selesaikan. Apa yang harus kita selesaikan? Pembilangnya tidak boleh lebih besar dari penyebut. Perhatikan, 5 itu masih lebih besar dari 4. Artinya apa? Artinya masih bisa dikerjakan. Ini kan sama aja kalau kita baca 5 dibagi 4. Masih bisa 5 dibagi 4 kan? Ya, perhatikan, berapa 5 dibagi 4? 5 dibagi 4, dapatnya 1. 1 kali 4, 4. Kurangkan 5 kurang 4, 1. Perhatikan, ini artinya apa? Dapatnya 1. Tapi sisanya ada, sisa 1 dia tetap di atas per bagi 4. Satunya masih tetap dibagi 4. Jadi 1 per 4. Ini kalau kita jadikan pecahan dasar, berubah jadi seperti ini lagi. Coba 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. 5 per 4. Inilah jawabannya. Jadi adik-adik yang harus dipahami, untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa seperti ini, maka yang pertama dilihat adalah bawahnya ya. Bawahnya sudah sama atau belum? Kalau belum sama, kita samakan. Supaya bilangannya tidak besar-besar, maka kita cari KPK-nya. Demikian adik-adik ya.
Nah, coba nanti diulang-ulang terus, nanti sudah terbiasa, akhirnya jadi pintar. Demikian adik-adik ya. Terima kasih.